dan menambah nilai anomali gitu ya, anomali magnetik gitu. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan data untuk apa namanya, supaya kita bisa mencari anomali magnetik yang interest ya, gitu ya, dan mengurangi yang lain-lain gitu ya, yang benda asing tadi gitu. Jadi di sini kita perlu melakukan pengolahan data yang tepat untuk membuat data mentah tadi ya, yang tidak memiliki informasi menjadi sangat informatif untuk menjelaskan kondisi bawah permukaan. Nah, dalam pengolahan datanya, metode magnetik ini lebih mudah dibandingkan metode gravitasi gitu. Itu karena ini sih ya, koreksinya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan gravitasi gitu. Selain itu, rasio dari medan magnetik bawah permukaan bumi ini juga memiliki nilai yang 1000 kali lebih besar dibandingkan dengan metode gravitasi gitu ya. Sehingga ini akan lebih memudahkan pembacaannya gitu ya. Kalau Anda lihat nilai total magnetic intensity itu biasanya 10 ribuan gitu ya, dibandingkan gravity kisarannya paling 100 gitu ya, kecil gitu ya gitu. Sehingga di sini magnetik jauh lebih mudah dibandingkan gravitasi gitu. Kemudian untuk medan anomali magnetik ini yang akibat benda asing itu sebenarnya nilainya itu jauh lebih kecil dari sumber anomali yang menjadi target pada metode magnetik ya. Jadi sebenarnya yang benda asing yang seperti noise gitu ya, kayak logam besi gitu ya, nilainya memang terbaca ya, tapi kecil gitu ya dibandingkan dengan metode magnetik yang kita dengan anomali magnetik yang kita cari. Nah, beda halnya dengan metode magnetik yang di satelit gitu ya. Jadi amplitudo akibat litosfer itu nilainya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan medan magnetik bumi akibat efek geometris bumi. Gitu. Untuk pengolahan data magnetik ini diperlukan untuk menghilangkan efek temporal dan spasial dari pengukuran magnetik ya. Efek temporal itu pengaruh waktu ya, kalau spasial berarti itu jarak gitu. Saya tanya dulu untuk temporal pada magnetik itu apa contohnya? Ya, minggu lalu sudah kita bahas ya. Pengaruh dari seperti badai matahari itu ya, Bu? Badai matahari gitu. Ada istilahnya ya, variasi apa kemarin itu? Variasi karena ini ya, pengaruh temporal di minggu pertama. Ada yang masih ingat? Sekular ya, variasi sekular. Jadi itu Anda ingat lagi ya materi minggu pertama magnetik gitu ya. Itu ada istilah variasi sekular. Nah, untuk variasi sekular itu variasi jangka panjang uh, baik itu dalam magnitudo ataupun arah yang mudah diamati pada medan dipol gitu ya, dan non dipol juga. Nah, untuk
apa namanya magnetik itu kan total ya superposisi. Total magnetic intensity ya yang kita cari gitu ya. Kalau kalau di magnetik itu namanya total magnetic intensity atau anomali magnetik ya, atau simbolnya H total. Itu merupakan H utama ditambah H luar ditambah dengan M kerak ya. H utama itu adalah medan magnet bumi, H luar itu medan magnet luar, dan M kerak itu medan magnet sekunder dari batuan bawah permukaan, atau kemarin bisa juga ya remanent magnetism gitu. Nah, jadi berarti ada 3 ya yang apa H total itu terdiri dari 3 ya, ada medan magnet bumi inti gitu ya, internal, kemudian medan magnet luar atau eksternal, dan medan magnet sekunder gitu. Nah, dari sini apa yang menjadi target kita? Yang menjadi target kita itu adalah medan magnet sekunder gitu ya. Jadi yang kita cari itu apa namanya yang kita ukur di lapangan, terus kita olah data. Nanti itu yang kita cari adalah yang medan magnet sekunder gitu. Kalau medan magnet bumi internal itu sudah ada ya di dalam bumi. Gitu. Kemudian kalau yang eksternal itu kan pengaruh luar ya. Itu bisa salah satunya itu ya diurnal gitu ya. Gitu. Nah, yang kita cari itu yang medan magnet sekunder itu. Gitu. Lalu dalam pengolahan data ini kita bisa melakukan 2 ya di sini ya. Yang pertama menghilangkan medan magnet luar, medan magnet utama, dan noise ya gitu. Jadi ini kan total. Nah, kan kita ingin mencari itu ya medan sekunder ini ya gitu, atau remanent magnetism. Nah, untuk mencari ini berarti kita hilangkan ya gitu ya, kita kurangkan H total dikurang H utama dikurang H luar ya. Oleh karena itu kita harus hilangkan dulu H utama dan H luar ini gitu ya. Kemudian selain itu variasi atau torsi lokal pada medan magnet dalam area survei itu merupakan anomali magnetik ya. Jadi ini yang variasi lokal inilah yang disebut dengan anomali magnetik. Gitu. Kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan medan magnet luar? Magnet luar yang ini ya, gitu. Medan magnet luar itu kan karena pengaruh dari luar bumi, gitu ya, gitu. Nah, kita bisa di sini cara menghilangkannya adalah menggunakan koreksi diurnal atau nama lainnya koreksi variansi harian, gitu. Kemudian bagaimana cara menghilangkan medan magnet bumi atau di sini medan magnet internal, gitu ya, yang H utama ini, itu bisa dengan menggunakan koreksi IGRF. IGRF itu kepanjangannya International Geomagnetic Reference Field, gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan noise? Nah, itu dengan menggunakan filtering, gitu ya. Nah, jadi yang kita gunakan dalam pengolahan data magnetik itu nggak banyak ya, hanya koreksi diurnal, koreksi IGRF, dan filtering, gitu. Tapi selain 3 ini ada sih koreksi lain ya, variansi lain karena pengaruh eksternal ini yang dicari, tapi sebenarnya nilainya pengaruhnya kecil gitu ya. Gitu. Ini yang pertama variasi magnetik ya. Gitu. Jadi dalam pengukuran magnetik itu mencakup medan magnet yang diakibatkan oleh buatan manusia, geologi, instrumen listrik, sumber planet, dan medan magnet bumi gitu. Nah, untuk sumber magnetik yang mempengaruhi pengukuran itu memiliki berbagai amplitudo dan periode yang mempengaruhi efek temporal dan berbagai panjang gelombang yang mempengaruhi efek spasial. Gitu. Nah, dari sini dapat dilihat ya bahwa tujuan dari pengolahan magnetik ini adalah untuk menghilangkan efek temporal dan efek spasial
atau minimal meminimalisir efek temporal dan efek spasial tersebut. Kemudian tadi kan ada sumber asing gitu ya, gitu. Nah, sumber asing ini bisa mempengaruhi data pengukuran magnetik yang lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan metode gravitasi. Sehingga prosedur koreksi dalam pengolahan magnetik ini bisa lebih sederhana ya. Beda halnya dengan gravity itu lain-lain itu ya kayak topografi ya gitu, elevasi, kemudian apa namanya pengaruh slab tak berhingga gitu ya, lain-lain itu jadi perhitungan ya gitu. Nah kalau di uh, magnetik karena nilainya itu kecil dibandingkan dengan medan magnet sekunder yang ingin kita cari, jadi dalam pengolahan datanya itu uh, tidak perlu banyak koreksi gitu ya, jadi lebih sederhana gitu. Nah, istilah koreksi atau reduksi pada metode magnetik ini tidak menunjukkan bahwa data salah atau data yang akan dikurangi, melainkan mengkonversi data magnetik mentah ini menjadi bentuk yang dapat diinterpretasikan. Gitu. Kemudian untuk ukuran seberapa besar variasi medan magnetik asing, itu sangat bergantung dengan berbagai jenis atribut ya. Contohnya di sini desain survei, target survei, dan karakteristik anomali yang dihasilkan gitu ya. Jadi di sini bisa Anda lihat ya bahwa desain survei ini akan mempengaruhi nanti nilai variasi medan magnetik asing itu. Gitu. Kenapa? Karena ini bisa saja ya kalau kan minggu lalu kita sudah bahas ya, yang perlu kita perhatikan dalam desain survei itu salah satunya jarak gitu ya, ada jarak minimal gitu ya dalam pengukuran gitu ya, artinya di sini nggak boleh terlalu dekat sekali ya, kemarin itu sekitar 5 meter gitu. Kenapa gitu ya, karena itu mungkin ada pengaruh yang asing ini gitu ya, yang mungkin mempengaruhi nilai pembacaan magnetik gitu ya gitu. Apalagi kalau jaraknya terlalu dekat sebenarnya harusnya itu nggak terlalu jauh ya perbedaan nilai magnetiknya. Kemudian target survei juga seperti itu ya. Jadi makanya dalam membuat desain kita harus atur ya berapa jarak pengukuran kita gitu ya, grid-nya itu berapa gitu ya, supaya nanti ini target yang kita inginkan itu dapat gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan target kita itu ingin yang lebih dalam gitu ya, berarti itu luas area kita baiknya juga harus lebih luas juga gitu ya gitu. Jadi perlu diatur juga gitu. Lalu untuk variasi spasial itu bisa ditemukan dari berbagai variasi magnetik ya. Di sini bisa mencakup regional medan magnet bumi, perbedaan elevasi pengamatan, efek medan magnetik, dan efek permukaan dekat sumber anomali ya gitu. Jadi ini itu ya variasi magnetik itu ada regional medan magnetik, kemudian elevasi, efek medan magnetik, dan efek permukaan dekat sumber anomali atau near surface gitu. Nah, kekuatan medan magnet ini secara teori nilainya itu akan semakin melemah ketika jari-jari bumi meningkat gitu. Kalau ketika jari-jari bumi meningkat berarti itu jaraknya ya. Jaraknya itu antara sumber dengan jari-jari bumi gitu ya, maksudnya seperti itu. Untuk medan geomagnetik ini bisa berubah terhadap waktu. Ini bisa dibuktikan oleh pola medan magnetik bumi yang terekam pada batuan tua di bumi. Nah, ilmu magnetik yang mempelajari apa namanya batuan purba gitu ya, itu namanya paleomagnetik gitu ya.
Nah, hasil penelitian paleomagnetik ini menyatakan bahwa pola magnetik bumi ini akan berbalik dari utara ke selatan setiap beberapa ratus ribu tahun. Gitu. Jadi, kalau sebelumnya kita pernah bahas ya, antara kutub utara magnetik itu dia berkebalikan dengan kutub utara geografis, gitu ya. Nah, mungkin ini bisa akan sama lagi gitu ya dalam beberapa ratusan ribu tahun ya. Karena itu tadi ya, karena ada pengaruh waktu di sini ya. Jadi medan geomagnetik ini bisa berubah terhadap waktu. Gitu. Ini pun kalau Anda pernah baca itu ya, apa namanya berita-berita tentang magnetik ini, kayaknya sekitar tahun 2019 itu sempat bergeser ya, pusat dari kutub magnetik ini gitu ya, agak bergeser gitu ya, dari Kanada ke arah Siberia ya. Anda bisa cari ya informasi tersebut gitu. Kemudian untuk medan magnetik utama bumi ini bisa bergeser ke arah barat sebesar 0,18 derajat setiap tahunnya gitu. Jadi ini itu ya ada pengaruh waktu di sini gitu ya yang mengakibatkan bergesernya gitu ya medan magnetik bumi yang utama gitu. Nah, untuk pembalikan medan magnet bumi ini bisa menjadi fenomena penting untuk eksplorasi magnetik karena menjadi bukti bahwa medan magnet bumi ini terekam oleh batuan ya, terutama di sini adalah batuan vulkanik. Kemudian pada periode yang lebih pendek, itu medan magnet dapat berubah secara mendadak yang disebut dengan variasi sekular, ya, gitu. Tadi sudah saya jelaskan ya, variasi sekular itu karena pengaruh temporal, gitu ya. Di mana variasi sekular ini amplitudonya bisa mencapai sekitar 10 nanotesla. Kemudian untuk medan magnet bumi ini dapat bervariasi dengan perubahan elevasi, tetapi nilainya ini sangat kecil. Nah, sehingga dalam aplikasi metode magnetik itu bisa diabaikan ya, gitu. Ini kalau dari persamaan kan BNRH sama dengan BNRA 1 3H per RA 3H kuadrat per RA kuadrat tambah H pangkat 3 per RA pangkat 3 gitu. Nah, karena di sini bisa diabaikan yang di belakangnya ya, gitu ya. Berarti nanti tinggal BN RA 1 tambah 3H per RA. Kemudian jika diturunkan nilainya itu sekitar 0,0282 nanotesla per meter gitu. Atau kalau dijadikan feet sekitar 0,0086 nanotesla per feet gitu. Nah, berarti di sini besarnya perubahan medan magnetik akibat elevasi itu sekitar 0,0282 nanotesla per meter ya gitu. Jadi Anda bisa dilihat ya, ini nilainya kecil sekali ya, 0,0282 dibandingkan dengan nilai total magnetik ya apa yang kita ukur di lapangan itu kan bisa sampai puluhan ribu gitu ya, gitu. Nanotesla ya. Jadi ini sangat kecil. Kemudian variasi terén ya, gitu. Nah, efek terén itu memiliki nilai yang cukup signifikan pada metode magnetik, gitu. Tetapi tidak terlalu signifikan pada metode magnetik. Nah, sorry, maksud saya pada metode gaya berat itu cukup signifikan ya, gitu. Makanya pada metode gaya berat itu ada namanya koreksi terén ini. Gitu. Tapi kalau di magnetik itu tidak terlalu signifikan. Nah, efek terén pada metode magnetik ini dapat diabaikan ya karena umumnya material permukaan bumi ini dengan kedalaman dangkal akan memiliki nilai magnetisasi yang rendah. Nah, pada daerah dengan dominasi batuan kristal gitu ya. Batuan kristal itu biasanya ini ya
yang batuan, contohnya kayak batuan beku itu ya. Nah, pada kedalaman dangkal dengan kondisi terang yang ekstrim, nilai efek terang magnetik ini tidak dapat diabaikan ya. Jadi ini pengecualian untuk yang batuan kristal. Nah, ini untuk efek terang dapat mempengaruhi nilai magnetik yang akan membuat analisa anomali magnetik menjadi kompleks ya. Ini ada ilustrasi ya. Ini kebetulan daerahnya ini ya tidak datar ya. Di sini ada lembah. Ini respon anomali magnetiknya gitu. Nah, kemudian di sini gambar yang sebelah kanan sama ya bentuk elevasinya gitu ya, bawah permukaannya gitu. Tapi responnya di sini berbeda gitu ya. Nah, ini bisa Anda lihat ya, ternyata yang paling mempengaruhi itu adalah ini sudutnya gitu ya, sudut inklinasinya ya gitu. Ini bisa Anda lihat ya kalau di sini ke bawah sudutnya gitu ya. Sini agak miring sekitar 45 derajat gitu ya gitu. Makanya dalam interpretasi itu magnetik itu kita masukkan nilai inklinasinya gitu ya karena ini berpengaruh uh, dalam pembacaan ini ya dalam mendapatkan respon anomali magnetiknya gitu. Gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ya dengan elevasi dengan bentuk teren yang sama ya tapi ini beda gitu ya respon anomalinya gitu ya. Dan yang membedakan itu adalah pengaruh nilai inklinasi di sini. Terus dari sini juga Anda bisa lihat ya, ternyata tren itu ya bisa diabaikan gitu ya, karena di sini uh, apa namanya sama aja ya dengan bentuk tren yang sama gitu ya, gitu ya. Ternyata yang mempengaruhinya di sini adalah bukan terennya gitu ya, tapi inklinasi. Gitu. Kemudian selanjutnya selain variasi teren itu ada variasi near surface atau variasi dekat permukaan. Untuk sumber anomali magnetik dekat permukaan ini dapat ditimbul secara alami akibat keberadaan mineral logam pada kedalaman yang dangkal. Gitu. Jadi di sini ada pengaruh mineral logam ya, gitu. Yang mungkin terdapat pada batuan. Anomali magnetik dangkal itu dapat mengganggu pembacaan anomali medan magnetik yang diakibatkan oleh sumber anomali dalam. Gitu. Anomali ini bersifat lokal, tetapi beberapanya itu memiliki rentang intensitas yang luas. Gitu. Kemudian untuk anomali dekat permukaan ini sebenarnya bisa dihilangkan dengan melakukan filter, ya, gitu. Jadi untuk pengaruh dekat permukaan itu kita pakai filter, ya, bukan koreksi, ya. Gitu. Ini bisa dilihat ya efek anomali dangkal dekat permukaan pada endapan glasial, biasanya glasial itu yang bersalju gitu ya. Ini contohnya sih di daerah Amerika Utara gitu ya. Ini bisa Anda lihat ya, ini bentuknya. Ini bentuk model yang pertama gitu ya. Ada seperti ada di atasnya gitu ya. Ada timbunan di atasnya gitu. Kemudian ini responnya gitu. Kemudian gambar yang kedua itu ada pengaruh lembah di sini ya. Di sini ada lembah sungai di sini. Terus yang di bawah sungai lagi ya, tapi di sini terisi glasial ya, terisi es di sini gitu. Kemudian GL4 ini yang glasial ini dihapus gitu ya. Ini dihapus. Nah, kemudian yang di bawah ini setelah dihapus ya apa namanya efek
si glasial tadi ya, si salju tadi itu nanti responnya nanti modelnya itu seperti ini. Terus ini responnya ya, nih bisa lihat ini yang bukit ya, terus ini ketika ada ini sebenarnya kalau yang sebelah di sini selain pengaruh bentuknya ya, juga ada pengaruh ininya, inklinasinya ya. Ini Anda bisa lihat ya. Kalau awalnya monopol, ini jadinya dipol ya. Ada bukit, ada lembah ya. Di sini ada pengaruh strike di sini ya, gitu ya. Strike itu pada ini istilah di geologi struktur ya, itu ada strike, ada dip ya, gitu. Jadi di sini pengaruh struktur juga berpengaruh ya di sini. Kemudian variasi temporal. Nah, jadi selain perubahan nilai magnetik secara spasial, itu nilai magnetik juga berubah secara temporal. Gitu. Nah, umumnya periode variasi temporal ini memiliki nilai beragam ya, tapi dapat dianalisis dengan anomali diurnal ya. Ini tadi sudah saya bahas dari tadi ya. Ini diurnal itu sama dengan koreksi variasi harian ya. Kalau kita nilainya itu ya, untuk koreksi diurnal ini didapatkan dari base ya. Jadi di base di apa namanya di magnetik itu ada dua ya. Yang satu mengukur di base, satu mobile gitu. Nah, untuk yang di base ini kan diukur dalam jangka waktu tertentu ya. Biasanya intervalnya kalau nggak 5 atau 10 menit gitu ya. Pokoknya intervalnya harus sama gitu. Kemudian nanti dibuat variasinya gitu ya, di plot gitu. Nah, itu yang disebut dengan anomali diurnal gitu. Nah, variasi diurnal ini itu bisa disebabkan oleh lapisan ionosfer ya gitu. Lapisan ionosfer itu yang di luar ya, yang mengandung arus listrik gitu ya. Kemudian medan magnet matahari, plasma, dan ada juga di sini medan magnet eksternal ya gitu. Medan magnet eksternal. Jadi tadi di awal-awal saya sudah bilang ya, H total itu H utama, medan magnet utama atau internal bumi, kemudian ditambah dengan eksternal, ditambah dengan medan sekunder gitu ya. Gitu. Jadi di diurnal ini ada apa namanya disebabkan oleh lapisan ionosfer yang mengandung arus listrik, medan magnet matahari, plasma, dan ada juga medan magnet eksternal. Kemudian untuk medan magnet eksternal ini itu sangat bervariasi dan beragam ya, di mana sumber medan magnet ini berasal dari rangkaian arus yang terdapat di lapisan ionosfer dan magnetosfer ya. Ini juga magnetosfer sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya ya, di pendahuluan ya. Jadi lapisan yang ada magnetnya ya, lapisan atmosfer yang ada magnetnya, ya, magnetosfer. Kemudian intensitas medan magnet eksternal ini itu mencapai puncaknya pada siang hari ya, saat musim panas. Nah, nilainya itu mencapai 10 sampai 50 nanopascal, bahkan lebih gitu. Kemudian untuk medan magnet eksternal ini bisa bervariasi terhadap posisi lintang dan umumnya berubah fase dari belahan bumi utara ke selatan. Nah, untuk lapisan ionosfer ini bisa mengalami pasang surut akibat dipengaruhi oleh bulat ya, di mana besarnya itu bervariasi selama 25 jam, tetapi amplitudenya rendah sehingga dapat diabaikan. Gitu. Ini Anda bisa lihat ya pengaruh eksternal ya, variasi eksternal di sini. Ini di daerah ekuator, terus ini di daerah kutub, di daerah aurora gitu ya, zona aurora. Ini bisa Anda lihat ya, kalau di daerah ekuator itu nilainya sekitar 0 sampai 10 gitu ya, ya mendekati 20 lah ya, rata-rata mungkin bisa mendekati 0 gitu ya. Nah, maksimumnya itu ada di kutub utara ya.
di bagian aurora utaranya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Pokoknya intinya itu ini ya, intinya medan magnet itu ada 3 ya. Ada medan magnet utama, kemudian medan magnet eksternal, dan medan magnet sekunder. Yang kita cari itu medan magnet sekunder ya. Kemudian medan magnet utama itu bisa dihilangkan dengan menggunakan IGRF. Kalau yang eksternal itu dengan koreksi diurnal. Gitu. Kemudian variasi untuk yang noise itu bisa dihilangkan dengan filter. Gitu. Kemudian tadi ada variasi ya, ada variasi magnetik, ada variasi dekat permukaan, temporal ya, seperti itu. Itu nilainya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya terhadap anomali medan magnet sekunder ini, gitu ya. Ini karena Anda sudah praktikum gitu ya, sudah sampai pengolahan data, Anda bisa amati ya nilainya itu. Kalau anomali yang diukur itu kan nilainya puluhan ribu ya. Sementara yang tadi ya kayak contohnya pengaruh tren, elevasi ya nilainya kecil sekali ya, ada 0, gitu ya. Elevasi ya kecil sekali gitu ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh ya, bisa kita abaikan. Paling yang agak besar di situ variasi eksternal. Variasi eksternal pun nilainya juga nggak terlalu tinggi sebenarnya ya, hanya sekitar 10 sampai 50 nanotesla. Itu pun yang paling tinggi ketika di ini ya saat siang hari musim panas gitu ya. Yang lainnya itu mungkin bisa nilainya lebih kecil juga. Gitu. Sehingga saat pengolahan data magnetik gitu, kadang kalau orang yang olah data, kadang-kadang mereka juga nggak memasukkan variasi eksternal ini. Gitu. Kemudian koreksi variasi ya. Nah, variasi spasial itu bisa dihilangkan dengan memonitor nilai magnet utama bumi. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, kalau yang temporal itu koreksi diurnal. Kalau yang spasial itu medan magnet utama bumi nanti kaitannya. Nah, tadi saya bilang juga ya, kalau cara menghilangkan nilai medan magnet bumi ini itu pakai koreksi IGRF ya, gitu. International Geomagnetic Reference Field. Gitu. Untuk IGRF ini itu sudah ada yang itu ya, mengukur gitu ya, per 5 tahun sekali. Gitu. Dan jadi selalu diupdate gitu. Untuk pencatatan nilai IGRF ini bisa memiliki error karena terdapat proses ekstrapolasi ya dalam menentukan anomali magnetik. Ini kalau istilah matematika ya, ekstrapolasi ya. Kalau ada ingat tuh ya, kalau yang ekstrapolasi berarti bisa ya gitu ya. Ini ada titik gitu ya. Nah, interpolasi berarti kita yang sebelah sini ya. Tapi kalau ekstrapolasi sini titik berarti yang di luarnya yang kita cari gitu ya. Gitu. Untuk error akibat IGRF ini bisa diminimalisir dengan mengamati kembali data anomali magnetik di mana nilai yang memiliki lonjakan signifikan itu bisa dicurigai memiliki error. Kemudian untuk penguatan sumber anomali, nah penguatan sumber anomali itu istilah lainnya ya enhancement ya. Jadi
kalau di gravity enhancement itu sebenarnya sama ya dengan magnetic juga ya. Bahkan softwarenya juga sama ya antara gravity dengan magnetic ini. Kalau Anda ingat ya, kalau kemarin gravity kita hanya pakai enhancement-nya moving average ya, sama vertical derivative ya gitu. Nah, sekarang selain itu ada tambahan lain ya kalau magnetic ya gitu. Tapi sebenarnya ini beberapa bisa diterapkan juga untuk gravity gitu. Nah, anomali magnetik ini mengukur semua sumber anomali magnetik di bawah permukaan ya. Tadi saya sudah bilang itu merupakan superposisi. Untuk sumber anomali magnetik yang dangkal itu terdapat gangguan dari anomali yang dalam ya. Sebaliknya juga seperti itu ya. Sumber anomali magnetik yang dalam itu terdapat gangguan dari anomali yang dangkal. Seperti metode geabrak, metode magnetik ini itu melibatkan teknik isolasi yang membagi dua jenis sumber ya, residual dan regional. Gitu. Kalau yang residual itu biasanya untuk anomali yang dangkal, sementara untuk target yang dalam itu pakai anomali regional. Gitu. Kemudian untuk benda-benda yang termagnetisasi itu dalam menyebabkan anomali magnetik dengan panjang gelombang yang spasial yang panjang ya. Jadi kalau yang benda-benda termagnetisasi dalam itu panjang gelombangnya panjang juga ya. Nah ini disebut dengan tren regional. Tapi kalau benda termagnetisasi yang dangkal itu akan menyebabkan panjang gelombangnya pendek ya. Dan ini disebut dengan residual gitu. Nah, untuk struktur dangkal itu anomali panjang gelombang yang panjang ini merupakan noise ya dan bisa dilakukan filter. Sebaliknya pada struktur yang lebih dalam itu panjang gelombang yang pendek itu merupakan noise dan perlu dihilangkan. Kemudian ini ilustrasinya ya, ini total magnetic intensity ya, terus ini juga di gravity kayaknya kita detail banget ya dengan grafik ini ya, gitu. Dari total magnetic, terus kita bikin regionalnya ya, gitu. Ini kita tarik garis ya. Ini kita tarik garisnya ya, yang regional, gitu ya, kayak kemarin ya. Terus berarti nanti di sini, gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang residual itu total magnetik dikurang dengan yang regional, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini 4 ya, terus di sini 0 ya berarti di sini 4 gitu ya. Tuh. Gitu ya. Terus ya seperti itu ya. Itu kayaknya pas di gravity kita kayaknya lebih detail ya. Dalam menurunkan grafik-grafik ini ya gitu ya. Selain grafik bahkan kita dalam bentuk kontur pun kita turunkan. Nah, banyak teknik yang dapat diterapkan untuk memisahkan anomali regional dan residual yang bekerja dalam domain spasial maupun bilangan gelombang. Gitu. Di sini bisa Anda lihat ya, anomali residual dan regional ini saling tumpang tindih ya. Kenapa? Karena di sini kebetulan ada objeknya yang berdekatan. Gitu. Ini kalau idealnya ya, kalau ada model gini, ada respon seperti ada respon yang seperti ini gitu ya. Nah, kan ini harusnya kayak gitu ya, gitu. Nah, tapi karena ini berdekatan ya, jadi dia jadi satu gitu ya. Terus yang jaraknya ini turun ya, gitu. Ini naik ya. Jadi ini mungkin respon anomalinya tinggi ya. Apa namanya? Makanya di sini juga tinggi gitu. Apa namanya? Ini mungkin nilai magnetik
si batuan yang di bawah permukaan ini tinggi ya, ininya makanya respon anemia tinggi. Tapi kalau dia rendah harusnya dikebalikan ya, gitu. Mungkin kayak gini. Kemudian, nah jadi di sini intinya ini ya, karena ada yang tumpang tindih ini ya, gitu. Akibatnya respon anomalinya itu ya, seperti ini. Gitu. Eh, itu. Seperti ini ya. Nih Anda bisa lihat ya, kalau yang untuk target yang dangkal ini, yang batuannya berjejer dangkal ini ya, nih responnya tuh yang ini, gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang lebih dalam, nah ini kan ada respon yang dalam ya, karena dia cuma satu ya, nah ini responnya yang ini. Ini bisa diandu nggak ya? Nih, biar oke ya. Jadi ini untuk yang dangkal, ini responnya gitu ya. Tuh, tuh. Dan dia berdekatan saling tumpang tindih. Nah, tapi kalau yang dia jaraknya dalam, ini kebetulan cuma satu ya. Ya responnya seperti ini. Gitu. Ya. Jadi bisa Anda lihat ya, kalau dia makin jauh ya, ini juga apa namanya, tinggi amplitudenya juga lebih rendah ya dibandingkan yang anomali yang dibandingkan yang target yang dangkal ya. Ini amplitudenya tinggi gitu ya, gitu. Jadi di sini ada pengaruh panjang gelombang tadi. Nih ya, panjang gelombang. Yang gelombang ya, kalau dia yang dangkal itu panjang gelombangnya pendek ya. Kalau yang dalam panjang gelombangnya panjang juga. Kemudian untuk anomali magnetik ini memiliki rentang amplitudo yang beragam karena anomali magnetik ini bersifat dipol gitu. Sehingga pemisahan anomali magnetik itu menjadi kompleks ya. Jadi kebalikan dengan gravity. Kalau gravity koreksinya banyak ya. Pengolahan datanya lebih susah karena koreksinya banyak ya. Tapi interpretasinya lebih mudah karena dia bentuknya itu monopol gitu ya. Monopol itu yang seperti ini ya. Yang seperti ini gitu. Gitu. Tapi kalau um, magnetik itu kan koreksinya dikit, tapi dia interpretasinya susah ya karena dia dipol. Dipol itu yang seperti ini. Ini bisa Anda lihat ya. Ini respon, ini magnetik ya sumbernya gitu ya. Ini basementnya beda antara kiri dengan yang kanan. Terus kebetulan di atasnya itu kayak ada semacam intrusi ya gitu ya. Tapi intrusinya dari atas nih ya gitu. Ya anggap saja mungkin ada anomali ya yang kecil di sini gitu. Terus ini anomali totalnya, nah di sini dia lebih tinggi juga gitu. Kemudian untuk regional, nah regional ini tinggal dibuat aja ya grafiknya gitu ya seperti ini ya. Lebih smooth biasanya regional ya. Nah sementara untuk yang residual nanti yang anomali total dikurang dengan yang residual. Oke. Jadi di sini kontras magnetik itu berhubungan dengan anomali residual dari sumber dekat permukaan ya gitu. Oke, selanjutnya teknik pemisahan sumber anomali gitu ya. Jadi teknik untuk memisahkan regional dengan residual. Untuk pemisahan anomali magnetik itu menjadi penting karena target anomali magnetik ini berasal dari sumber yang beragam gitu. Beberapa teknik pemisahan anomali itu bisa bekerja pada domain aproksimasi, spasial, dan frekuensi. Yang pertama spectral filtering ya. Spektral ya, berarti ini pemisahan dengan spektral gitu ya. Mungkin apa namanya? Kalau kemarin kita istilahnya analisis spektrum ya atau analisis spektral gitu.
Nah, untuk spectral filtering ini itu merupakan teknik pemisahan anomali yang bekerja dalam domain frekuensi atau bilangan gelombang. Gitu. Nah, dalam proses pengolahannya itu menggunakan proses transformasi Fourier untuk mengubah data magnetik yang bekerja dalam domain spasial menjadi data magnetik dalam domain bilangan gelombang atau frekuensi, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan prinsip dari transformasi Fourier ini ya, mengubah domain spasial menjadi domain frekuensi. Gitu. Kemudian yang kedua itu namanya wavelength filtering ya, gitu. Wavelength gitu. Nah, untuk filter ini bekerja dalam domain frekuensi atau bilangan gelombang sehingga perlu transformasi Fourier. Sama dengan spectral filtering tadi ya, gitu. Filter ini memisahkan anomali berdasarkan panjang gelombangnya, di mana panjang gelombang yang panjang itu merupakan anomali regional, sedangkan panjang gelombang yang pendek itu merupakan anomali residual. Gitu. Nah, kalau wavelength filtering itu kita menggunakan di sini high pass filter, low pass filter, ya, atau band pass filter, gitu ya. Ini bisa dilihat ya, ini yang kiri total magnetic intensity, gitu ya, atau anomali magnetik total. Anomali magnetik total itu yang itu ya, ya yang total. Gitu. Kemudian ini itu dilakukan high pass filter. Nah, high pass filter. Kira-kira high pass filter itu tinggi. High pass filter itu apa? Melewati. Iya, apa? Izin Bu, untuk high pass filter itu untuk ini Bu, apa namanya, filter dengan frekuensi yang hanya meloloskan nilai suatu frekuensi yang bernilai tinggi saja Bu. Ya, gitu ya. Yang nilainya tinggi, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini responnya, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, kira-kira high pass filter itu termasuk yang residual atau yang regional? Gitu. Karena kan tadi kita meloloskan yang tinggi, ya. Yang termasuk Kira-kira regional ini saja Bu. high pass? High pass. Kalau high pass, regional. Iya Bu. Yang lain? Yang lain apa? Ada yang bilang ini regional, apa? Ya, regional. Nah, sebenarnya kalau high pass filter itu kan kita memfilter ya frekuensi yang memungkinkan sinyal frekuensinya tinggi ya untuk melewatinya gitu ya, atau melemahkan sinyal frekuensi yang rendah gitu, atau low cut filter gitu. Nah, berarti di sini itu yang kalau hubungan panjang gelombang dengan frekuensi itu bagaimana? Berbanding lurus atau terbalik? Panjang gelombang, ini udah sering ya, kita kuis-kuis gitu ya. Hubungan panjang gelombang dengan frekuensi itu berbanding lurus atau terbalik? Berbanding terbalik ya, gitu ya. Jadi lambda itu 1/f, gitu ya. Gitu. Nah, berarti kalau regional itu kan, tadi regional itu kan panjang gelombangnya panjang. Berarti di sini frekuensinya
Kecil, Bu. Nah, frekuensinya kecil ya, gitu. Sementara kalau yang residual itu yang kolomnya pendek berarti frekuensinya tinggi, gitu. Kemudian balik lagi tuh dengan apa tadi, high pass filter, gitu. Di sini kan dia apa namanya, kita menyaring frekuensinya yang tinggi, gitu. Menyaring frekuensinya yang tinggi, gitu ya. Dan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang rendah, gitu. Berarti itu termasuk yang anomali regional atau residual. Ini regional frekuensinya tinggi ya, frekuensinya rendah ya. Terus kalau yang residual itu frekuensi tinggi. Nah, berarti kalau yang high pass filter tadi itu termasuk yang regional atau residual? Residual, Bu. Masih itu residual ya. Yang lain? Regional bukan, Bu? Ya, kenapa regional? Tadi seingat saya tadi yang diloloskan itu yang gelombang yang panjang ya, Bu. Jadi kalau di pengertian di atas itu panjang gelombang yang panjang itu didefinisikan sebagai anomali regional. Ya, itu ya. Benar ya, Hanif ya. Jadi kalau yang regional itu yang low pass filter ya. Tapi kalau yang residual itu yang high pass filter. Berarti ini hasil itu ya, residual ya, gitu. Ini bisa Anda lihat ya, kalau yang residual sama sih ya, kayak kita kemarin graffiti ya, itu kayak lebih kecil-kecil ya angka bentuk-bentuknya ya, dibandingkan kalau yang regional biasanya lebih smooth dari peta CBA-nya, gitu ya, sehingga kalau dia kan CBA di residual itu CBA di kolang regional ya. Jadi mungkin kalau nilainya nggak terlalu jauh bedanya, akhirnya bentuknya kayak gini ya, bloki-bloki gini gitu ya. Gitu. Nah ini kalau dari peta ini aja sudah dilihat ya, kalau yang kayak gini biasanya residual ya. Kalau yang regional biasanya mirip seperti ini gitu ya. Nih. Tapi ini kebetulan dia pakainya band pass filter ya. Agak mirip ya hasilnya mungkin dengan low pass filter. Itu. Jadi kalau yang low pass filter bentuknya agak mirip dengan CBA tapi smooth ya. Tapi kalau yang residual biasanya bentuknya seperti ini gitu ya, agak kurang beraturan gitu ya. Gitu. Kalau Anda lihat perbedaannya antara regional dan residual dari kalau ingat materi graffiti ya. Kalau dari bentuk yang regional lebih smooth, kalau yang ini lebih tidak beraturan, gitu ya. Kalau yang si residual. Gitu. Kemudian tadi sudah spektral, pipeline, sekarang derivatif. Derivatif itu turunan ya. Nah, untuk filter ini bekerja dalam domain spasial. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kita pakai domain frekuensi, gitu ya, yang spektral dan wavelength. Sekarang kita pakai domainnya spasial ya untuk derivatif. Di mana di sini data magnetik itu diterapkan penurunannya terhadap arah vertikal maupun horizontal ya. Jadi ada istilahnya vertikal, first vertikal derivatif gitu ya, atau first horizontal derivatif, atau second vertikal derivatif, second horizontal derivatif. Gitu. Nah, umumnya metode ini digunakan untuk mendapatkan anomali lokal atau residual. Gitu. Jadi hasil dari apa namanya? Contohnya itu SVD ya, second vertical derivative gitu ya. Hasilnya itu
kalau Anda ngolah data ya, langsung hasilnya itu anomali residual ya. Jadi tidak perlu dikurangkan lagi ya, kalau kayak yang tadi moving average kita kurangi, contohnya apa namanya, si total magnetic intensity dikurangi dengan regional dan baru dapat residual ya. Tapi kalau yang derivatif itu langsung ya, dari total magnetic intensity langsung dapat residual. Nah, secara umum error dari proses filter ini terletak pada penerapan persamaan matematisnya. Ini contohnya ya, ini untuk total magnetic intensity. Terus ini first vertical derivative, kemudian ini second vertical derivative ya. Ini Anda bisa lihat ya, ini hasil SVD ya. Dibandingkan dengan ini hasil high pass filter yang itu mirip dengan residual ya. Bentuknya lebih mirip ya. Tuh. Jadi ini hasilnya itu sudah menjadi residual. Second vertical derivative berarti kita menurunkan terhadap vertikal gitu ya, sumbu vertikalnya gitu ya, sebanyak 2 kali gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang first berarti turunan pertama, kalau yang second vertikal turunan kedua gitu. Kemudian untuk selanjutnya ya, continuation filtering ya, continue. Nah, maksudnya di sini adalah filter yang bekerja dalam domain frekuensi atau bilangan gelombang. Namun, karena di sini ada kata continue ya, gitu. Jadi di sini ada continue ini berhubungan dengan ketinggian ya, gitu. Jadi continuation filtering itu di sini kita melakukan filtering ya, di mana itu anomalinya ini akan membuat data magnetik seolah-olah terlihat dari suatu ketinggian tertentu. Sehingga luaran dari filter ini merupakan anomali regional gitu ya. Jadi itu ya, kalau derivatif itu hasilnya langsung residual, tapi kalau yang continuous filtering itu hasilnya anomali regional. Nah, untuk yang continuasi itu ada dua ya, ada istilahnya upward continuation dan ada downward continuation. Ini untuk yang continuation ini bisa diterapkan di gravity juga. Sepertinya saat gravity sudah kita bahas juga ya. Nah, perbedaan antara upward dengan downward itu seperti ini. Jadi kalau upward kan ke atas ya. Di sini berarti kita mentransformasikan dari data pengamatan atau dari datumnya seolah-olah pengukuran itu dilakukan pada elevasi yang lebih tinggi dari pengamatan sebenarnya, gitu ya. Jadi di sini kita lakukan pengukuran pengamatan ya di atas datum. Sementara kalau yang downward continuation itu transformasi bidang di bawah bidang datum yang lebih dekat dengan anomali geologi yang menyebabkannya. Ya. Jadi kalau yang downward ya berarti ke bawah gitu ya. Kalau yang upward berarti kita naikkan ya, gitu, dari datumnya. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau upward continuation itu biasanya bidangnya ditransformasikan menjadi bidang di atas bidang datum ya. Kemudian untuk aplikasinya upward continuation ini memprediksi anomali pada ketinggian yang lebih tinggi gitu ya. Dan menekankan panjang gelombang spasial yang lebih panjang. Sementara untuk downward continuation itu prosedur matematika yang menghitung anomali pada level yang lebih rendah. Proses ini akan menekankan panjang gelombang yang lebih pendek, tetapi dapat menjadi tidak stabil dan menghasilkan artefak. Nah, di sini perbedaannya ada menekankan panjang gelombang spasial yang lebih panjang. Berarti kira-kira upward continuation ini termasuk yang regional atau yang residual? Panjang gelombangnya lebih panjang. Tadi yang panjang gelombangnya lebih panjang itu regional atau residual? Regional, Bu. Ya, regional ya. Nah, kalau yang downward itu menekan panjang gelombang yang lebih pendek. Berarti ini yang
residual ya. Nah, ini untuk hasil filter continuation ya. Ini yang upward yang di sini ya, gitu. Ini yang second vertical derivative. Jadi ini peta TMI kita, total magnetic intensity. Kemudian ini hasil upward continuation ya. Upward continuation ini saya bilang tadi ya mirip dengan regional ya. Nah, ini sesuai ya bentuknya gitu ya. Juga kelihatan gitu ya. Lebih smooth dibandingkan dengan apa namanya? Total magnetic intensity gitu. Kalau ini lebih ke arah residual ya, yang gambar yang di tengah, peta yang di tengah. Dan di tengah ini second vertical derivative. Oke, berikutnya reduce to pole gitu ya. Reduce to pole atau RTP ya. Nah, RTP ini itu dipengaruhi oleh faktor deklinasi dan inklinasi. Nah, sekarang saya inikan lagi. Deklinasi itu apa? Kemarin juga sudah kita bahas ya sebelumnya. Deklinasi itu apa? Sudut yang dibentuk dari apa? Sudut yang dibentuk dari Izin Bu, untuk ya. deklinasi itu sudut dari kutub utara magnet menuju ekuator ya Bu, atau garis horizontal. Ya, ya, betul ya. Jadi ini sudut ya, bentuk dari arah utara geografis ya dengan arah ininya gitu ya. Ya, pokoknya dari arah utara geografis gitu ya. Tapi kalau deklinasi itu dari penyimpangan atau dari proyeksinya gitu ya. Kutub utaranya. Gitu. Nah, sudut deklinasi dan inklinasi ini menyebabkan nilai anomali magnetik itu bersifat dipol pada lokasi tertentu. Selain itu, sudut ini juga menyebabkan anomali magnetik berlainan fasa untuk kutub utara dan selatan. Nah, untuk reduce to pole itu kita membuat anomali magnetik ini seolah-olah titik pengukurannya berada di kutub dengan sudut inklinasi 90 dan deklinasi 0. Pokoknya ya intinya ya reduce to pole atau reduce to nanti ada ekuator itu kita ingin merubah untuk mempermudah interpretasi ya. Jadi kan ini hasil magnetik itu dipol ya seperti ini. Nah, tapi kalau reduce to pole nanti bentuknya jadi monopol gitu. Gitu. Nah, untuk menjadi monopol ini itu kalau pakai reduce to pole yang diubah itu adalah inklinasinya ya. Jadi 90. Udah deklinasinya jadi 0. Nah, ini ada perbedaan reduce to pole dan reduce to equator ya. Jadi reduce to pole itu kita mereduksi ke kutub ya. Jadi menggunakan filter matematika untuk menghitung anomali magnetik yang akan diamati pada sudut inklinasinya 90 dan deklinasinya 0. Sementara kalau ekuator kita mentransformasikan secara matematis dari total medan intensitas magnetik pada inklinasi dan deklinasi yang diamati ke ekuator magnetik. Jadi di sini inklinasinya 0. Gitu. Kemudian untuk filter RTP ini, reduce to pole, pada dasarnya ini kita mentransformasikan anomali magnetik di suatu lokasi yang berada pada kutub utara medan magnetik bumi. Sehingga anomali medan magnetik ini terletak tepat di atas tubuh benda penyebab anomali dan anomali magnetik ini bisa menjadi monopol. Sementara kalau yang radius ekuator itu digunakan untuk latitude magnetik yang bernilai rendah pada puncak anomali magnetik yang berada di atas sumber. Mungkin lebih mudah kalau diilustrasikan dengan gambar ya.
Ini ada 3 gambar ya. Nah, ini yang apa namanya, benda anomali gitu ya, dengan pengaruh sudut inklinasi sekitar 45 derajat ya gitu. Kemudian yang ini inklinasinya jadi 90 ya. Yang di ujung itu 0 derajat gitu. Nah, ini mana yang reduce to pole? Yang paling kiri atau yang paling kanan? Reduce to pole yang mana? Iya, saya balik lagi ya. Jadi kalau yang reduce to pole inklinasinya 90, kalau reduce to equator itu inklinasinya 0 ya. Nah, ini inklinasinya 90, ini inklinasinya 0. Berarti yang RTP berarti yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ini banyak ya, berkurang ya jadi 37 orang. Fadiyah. Ya, Bu. Yang reduce to pole yang kiri atau yang kanan? Reduce to pole yang kiri atau yang kanan? Yang pasti bukan yang tengah ya, Yang tengah. kiri, Bu. Yang kiri ya, gitu. Berarti yang kanan itu reduce to ekuator ya, gitu. Karena di sini inklinasinya 0 ya. Jadi ini RTP terus ini RTE ya, gitu. Reduce to ekuator. Ini yang belum diubah gitu ya. Jadi intinya di sini ya bisa diubah ya karena inklinasinya berubah jadi 90, jadi bentuknya jadi monopol. Nah, ini nanti kita kalau melakukan interpretasi ya jauh lebih gampang ya dibandingkan yang dipol ini. Kemudian ini untuk presentasi dari reduce to pole ya dengan pengaruh ini ya apa namanya, arahnya ya gitu ya. Nah, ini untuk yang north magnetic pole, jadi dari ini dari kutub magnetik utara ini responnya gitu ya. Kutub magnetik utara ya, berarti itu yang ini ya 90 nih inklinasinya ya. Ini ada benda dan ini responnya. Kemudian kalau yang ada latitude-nya northern mid latitude berarti mungkin sekitar 45 derajat ya dari arah utara ya. Nih. Berarti nanti ada bentuknya dipol ya. Ya, bentuknya jadi dipol. Kemudian kalau yang di ekuator gitu ya. Nih, itu responnya. Ekuator berarti inklinasinya 0 gitu. Kemudian kalau yang south and mid latitude berarti itu ke arah selatan ini ya, mungkin min 45 gitu ya. Ini responnya sama ya dengan north and mid latitude ya. Nah, terakhir itu di kutub selatannya ya. Nah, ini sama dengan kutub utara. Oke, selanjutnya pseudogravity. Pseudo itu artinya semu ya. Nah, berarti kalau pseudogravity kita mengubah anomali medan magnetik total menjadi anomali gravitasi ya yang diukur pada sudut sama ya. Jadi ini misalkan ada benda anomali kita gitu ya. Nah, kalau magnetik kan dipol ya, responnya seperti ini gitu. Nah, tapi kalau gravity kan responnya
monopol gitu ya, seperti ini. Gitu. Nah, untuk pseudogravity ini kita mengubah yang dipole ini menjadi monopol gitu ya. Jadi dari yang bentuknya dari yang anomali medan magnetik total ini kita ubah menjadi anomali gravity gitu ya, dari yang dipole menjadi monopol ya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mempermudah ya interpretasi. Gitu. Nih ya, jadi manfaatnya itu yang pertama, anomali gravitasi itu lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan dengan magnetik. Kemudian dia lebih simetris ya, karena puncaknya di atas sumber ya. Nih Anda bisa lihat ya. Nih ya, dia simetris gitu ya bentuknya itu karena langsung di puncak sumber. Nah, pada struktur yang tubular gitu ya, atau yang seperti tabung gitu ya, itu bisa diidentifikasikan gradien horizontalnya maksimum. Nah, ini cara itunya aja ya, proses matematisnya ya. Jadi di sini dia menggunakan hubungan Poisson ya. Jadi hubungan Poisson ini menunjukkan bahwa untuk benda dengan densitas yang seragam dan magnetisasi M itu potensial magnetik V itu merupakan turunan arah dari potensial gravitasi U ya. Ini ya dari yang V itu nanti dapat rumusnya ini ya. Ini GM itu gravitasi, M itu intensitas magnetisasi ya. Terus kalau yang M ini gitu ya, itu merupakan vektor arah sepanjang magnetisasi. Kemudian untuk transformasi Fourier 2D-nya dari gravitasi ini bisa diperoleh nilai V. Gitu. Ini hasilnya. Kemudian kalau dilakukan inversi transformasi Fourier lah, nah maka didapatkanlah ya model pseudogravity-nya. Kemudian analitik sinyal, gitu ya, sinyal analisis. Nah, untuk analitik sinyal itu prinsipnya itu melakukan transformasi sinyal analitik dengan menggabungkan perhitungan derivatif atau turunan untuk menghasilkan atribut yang tidak bergantung pada kemiringan medan utama dan arah magnetisasi, serta memiliki puncak di tepi benda yang lebar. Dan ini adalah hubungan sederhana antara geometri benda penyebab dan data yang ditransformasikan ya dia mati. Ini Anda bisa lihat ya, ini respon. Sorry, ini benda anomali. Kemudian ini responnya untuk yang horizontal derivatif ya, turunan terhadap horizontal. Ini Anda bisa lihat ya, pada batas ini. Nah, ini itunya ya. Tuh. Tuh, jadi setiap ada apa namanya? Batas ya, itu nanti responnya gelombangnya berubah gitu ya. Ini kalau horizontal derivatif dia jadi nurun ya gitu. Kemudian ini hasil pseudogravity ya. Nah, ini untuk analitik sinyal, kemudian ini respon magnetic field ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ini respon magnetiknya kalau ada benda di bawah permukaan seperti ini, satu positif, satu negatif gitu ya. Kemudian kalau analitik sinyal itu dua-duanya positif ya. Ini jadi dua-duanya positif ya. Kembalikan dengan horizontal derivatif ya. Tapi bedanya di sini sama ininya amplitudenya gitu. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya bahwa analitik sinyal ini bisa menunjukkan batas gitu ya dari benda anomali kita ya. Jadi disinilah ini menunjukkan batas. Ya. Kemudian ini untuk respon yang kedua ya, ini benda anomalinya. Kemudian ini untuk yang analitik sinyal ya. Gitu. Anda bisa lihat. Sorry ya, nih gambar saya nggak bagus ya. Nih responnya ya. Pas ya, sesuai jadi analitik sinyal ini menunjukkan batas dari sumber anomali kita ya. Jadi itu manfaat dari analitik sinyal ini gitu ya.
Nah, beda ya kalau horizontal derivatif, apa namanya, responnya itu bisa dua-duanya negatif, bisa dua-duanya positif ya. Tapi kalau analitik sinyal itu nilainya akan selalu positif, gitu. Nilainya selalu positif. Kemudian ini contoh ya, dengan menggunakan banyak filter. Ini satu ya, upward continuation. Ini gravity ya, terus yang kanan itu magnetic ya, gitu. Terus ini setelah dilakukan upward continuation ya, upward continuation itu tadi hasilnya mirip dengan regional, gitu ya. Jadi ini peta CBA, terus ini upward continuation ya, mirip ya, lebih smooth. Kemudian ini setelah dikurangi dengan upward continuation ya, atau bisa disebut juga ini adalah hasil residual. Ini untuk gravity, terus ini untuk magnetic. Gitu. Nah, ini untuk transformasi lain ya. Ini untuk yang vertical fast derivatif untuk gravity, terus ini vertical derivatif untuk magnetic. Kemudian ini diturunkan horizontal. Jadi kalau ini terhadap derivat partikelnya, ini terhadap horizontalnya gitu. Nah, ini untuk pseudogravity ya. Itu ini hasilnya. Nah, dari gambar ini Anda bisa lihat kira-kira strukturnya ke arah mana. Arah struktur utamanya ke arah mana. Ini kayaknya kalau yang magnetik, total magnetiknya agak kurang ya. Tapi kalau di sini, di regionalnya, residuanya lumayan kelihatan. Gitu. Nah, arah struktur utama ini yang ininya ya. Ini kan arahnya ke situ ya, gitu. Ini arahnya ke sini ya, gitu. Jadi nanti kalau ditanya arah mata angin gitu ya. Ya, berarti kalau ditanya arah struktur utamanya kemana nih? Kan sudah saya garis ya, gitu. Ke arah apa nih? Arah di sini Barat apa laut. Apa? Barat laut. Ya, barat laut apa? Tenggara barat laut. Ya, tenggara barat laut ya. Jadi kalau melihat arah strukturnya dari pola ininya ya, tuh. Ini pola. Gitu. Kemudian ini first vertical, horizontal. Gitu. Terus ini pseudogravity. Kemudian dari sini kira-kira selain arah struktur kita bisa dapat informasi apa lagi nih? Bisa menentukan batas struktur nggak ini? Secara visual ya, secara kualitatif ya. Tadi kan ini anomalinya rendah ya, terus di sini tinggi gitu. Ya. Berarti di sini ada batas gitu ya, antara anomali yang tinggi dengan anomali rendah gitu ya. Ini batas anomalinya gitu ya. Gitu. Terus ini juga ya. Oh, sorry, ini tuh yang kira-kira yang ini gitu ya, batas anomalinya. Ini terus ini bisa dilihat ya, pseudogravity setelah dideteksi dengan lineman ya. Ini lineman-nya gitu ya. Ini lineman. Pseudogravity gitu. Nanti kalau pseudogravity kan kita interpretasinya ke gravity ya. Jadi ini hasil gravity yang dilakukan pseudogravity. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Hanif? Izin bertanya Bu, kan kita Ya. di partikel itu baru sampai filter. Suaranya itu kayak kedengaran apa sih? Kayak
ada noise gitu. Oh izin Bu, mungkin di praktikum magnetik kita itu baru sampai yang reduce to pole, kemudian filter, upward continuity sama downward continuity. Nah tadi Ya, kalau nggak salah yang upward itu yang residual ya Bu ya? upward. Nah, jadi ini ya, kalau yang upward itu regional ya. Kalau yang downward itu residual. Enggak. Ya, bagaimana? Berarti izin Bu, berarti yang tadi upward dan downward itu kan dia bisa dilihat dengan estimasi kedalamannya. Nah itu estimasi kedalamannya itu perkiraan aja atau berdasarkan estimasi yang kita lihat di analisis spektrum? Oh, beda ya. Kalau analisis spektrum itu kita pakai FFT ya. Tadi jenisnya yang ini, yang spektrum filtering gitu ya, yang spectral filtering gitu ya. Kalau yang analisis spektrum. Tapi kalau yang upward itu kita melakukan kontinuasi gitu ya, gitu. Kontinuasi ini itu ada bisa dicoba-cobakan gitu ya, kayak trial and error, dicoba-cobakan pada meter keberapa gitu ya. Saya lupa nampilin gambar ya. Misalkan pada ketinggian 100 meter itu bagaimana responnya gitu ya, apa namanya, hasil petanya gitu. Kemudian kalau yang 300 itu berapa, 500 itu berapa ya, 500 meter gitu ya. Itunya ke arah spasial gitu. Beda ya ininya dari proses apa namanya pengolahannya gitu ya. Kalau yang analisis kalau yang spektral itu kita menggunakan FFT ya gitu. Di FFT nanti dari domain spasial dapat domain frekuensi gitu ya. Terus nanti dapat kalau apa namanya Anda melakukan analisis spektrum gitu ya, Anda sudah mengolah data itu nanti ada dapat regional gitu ya, areanya yang regional sama yang residual ya, di plot gitu. Tapi kalau yang kontinuasi itu kita mencoba-cobakan gitu pada ketinggian berapa gitu, dicoba-coba gitu ya, sampai nanti yang kira-kira regional yang kita pilih yang ini. Gitu. Berarti itu untuk kedalamannya kita sesuaikan sendiri aja Bu ya, tidak ada patokannya Bu ya? Iya, enggak. Gitu. Makanya itu kelemahan dari upward continuation seperti itu ya. Karena melakukan trial and error yang apa namanya kita coba-cobakan itu ya gitu. Biasanya sih ujung-ujungnya nanti kita bandingkan dengan filter lain gitu, dengan metode filtering lainnya. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Ya, baik, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan itu ya bisa dikerjakan quiz di Google. Sorry, saya ubah dulu deh waktunya kayaknya terlalu mepet ya. Ya, udah saya ubah ya. Jadi silakan buka ininya sekarang. Udah muncul quiznya ya. Mungkin saya bisa tutup dulu. Jadi kuliahnya sampai di sini. Sebelum menutup kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kerjaan masing-masing. Ya, berdoa. Doa selesai. Bu, izin Bu, Ya. atas nama Andrew Christopher tadi nggak bisa absen Bu, soalnya nggak bisa barcode Bu.
Oke, saya itu kan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sen. Coba Grace. Maaf Ibu, sebelumnya saya juga sama kayak Andrew, Bu. Oh, ini banyak ya yang absen 38 padahal ini 39 ya. Berarti ada yang sudah datang langsung live ya. Ya udahlah. Yang penting nanti bisa jawab. Kalau apa namanya, kalau ujian bisa jawab gitu. Andreo, Grace, Desi ya juga ya. Iya, Bu. Udah saya set. Wih, hadir semua nih jadinya. Padahal ini ada cuma 39. Udah, silakan mengerjakan kuis ya. Waktunya hanya sampai 11.59. Saya live aja ya.